Latsar Cipenes Angkatan 6, Golongan 2, Kabupaten Sanggau, tahun 2025. Pembelajaran Agenda 3, tentang kedudukan dan peran PNS. Dwidiai Suara, Bapak Hot Junjungan Simamora. Kelompok 3, Muhammad Helmi Kurniawan, Tiara Rahmawati, Francisco Tuah Rantau. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. PNS adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai nasional. PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang harus bebas dari intervensi golongan dan politik, tetapi tetap punya hak suara dalam pemilu. Peran dan fungsi ASN. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik yaitu menjalankan kebijakan pemerintahan secara profesional dan akuntabel. Kedua, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, adil, dan berkualitas. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas, persatuan, dan kesatuan NKRI. Kode etik adalah prinsip dasar dan nilai moral yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya. Tujuannya untuk menjaga martabat ASN, meningkatkan integritas, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada birokrasi. Isi pokok kode etik ASN. 1. Ideologi yaitu setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Integritas dan tanggung jawab, yaitu bekerja jujur, adil, profesional, berintegritas, dan tidak diskriminatif. 3. Menjaga nama baik, wajib menjaga citra diri, instansi, pimpinan, dan negara. 4. Kerahasiaan jabatan, wajib melindungi informasi negara dan tidak menyalahgunakannya. 5. Penggunaan wewenang, dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kode perilaku. Kode perilaku adalah aturan konkret yang mengatur bagaimana ASN harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Tujuannya, menjaga profesionalitas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan publik. Isi pokok kode perilaku ASN. 1. Profesional dan netral, menjalankan tugas sesuai kompetensi, tidak terpengaruh kepentingan politik atau golongan. 2. Taat hukum, yaitu patuh pada peraturan perundangan dan aturan kedinasan. 3. Pelayanan prima, memberikan layanan publik cepat, tepat, ramah, transparan, dan adil. 4. Menghindari konflik kepentingan praktik korupsi, kolusi, nepotisme. 5. Etika komunikasi dengan bersikap sopan, ramah, menghormati masyarakat dan rekan kerja, serta menjaga tata krama dalam pergaulan digital maupun nyata. Sejak tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencanangkan visi Smart ASN 2024 sebagai arah pembangunan aparatur sipil negara agar mampu menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi tidak semata-mata berfokus pada penyederhanaan prosedur atau perbaikan sistem administrasi, melainkan diarahkan untuk membentuk ASN yang berkarakter sistemik, melekat, aktif, responsif, dan terbuka. ASN yang sistemik bekerja sesuai prosedur dan tata kelola yang terintegrasi, sehingga setiap kebijakan dan pelayanan publik berjalan konsisten. Nilai reformasi juga harus melekat dalam budaya kerja ASN, bukan sekadar program sementara, sehingga integritas dan akuntabilitas tercermin dalam setiap tindakan. ASN dituntut aktif dan proaktif, menghadirkan inovasi serta solusi atas tantangan pelayanan publik. Dalam melayani masyarakat, ASN harus responsif, cepat tanggap terhadap kebutuhan, dan perubahan lingkungan. Pada saat yang sama, ASN juga wajib terbuka, transparan, dan mampu menerima kritik serta masukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan karakter tersebut, reformasi birokrasi akan menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, dan benar-benar hadir untuk melayani masyarakat. Menurut Kementerian PAN-RB, Smart ASN memiliki karakteristik berikut. 1. Integritas tinggi. 2. Nasionalisme. 3. Profesionalisme. 4. Berwawasan global. 5. Menguasai ilmu teknologi dan bahasa asing. 6. Hospitality atau ramah dalam pelayanan. 7. Networking.
Smart ASN adalah bagian dari roadmap reformasi birokrasi nasional untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045. Smart ASN juga diproyeksikan mendukung implementasi Core Values ASN Beraklak dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Dengan Smart ASN, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih digital, efektif, adaptif, dan berorientasi masyarakat. Ciri-ciri Smart ASN seperti integritas tinggi, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berjejaring, serta sikap ramah dalam pelayanan publik, tidak akan dapat diwujudkan tanpa fondasi yang kuat berupa literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengelola, menilai, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Literasi digital terdiri dari 4 pilar utama. 1. Digital skills. Digital skills merupakan kemampuan menggunakan perangkat keras, lunak, aplikasi, dan layanan digital. 2. Digital safety. Digital safety yaitu kemampuan melindungi diri, perangkat, data pribadi, dan identitas di dunia digital. 3. Digital ethics. Digital ethics merupakan kesadaran, sikap, dan tata kelola etika dalam menggunakan media digital. 4. Digital culture. Digital culture merupakan kemampuan berinteraksi, beradaptasi, dan membangun identitas sesuai nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah tata aturan, norma, dan perilaku yang harus dipatuhi saat menggunakan media digital seperti internet, media sosial, aplikasi, email, dan sebagainya, agar tercipta komunikasi yang sehat, aman, dan bermanfaat. Prinsip etika bermedia digital: 1. Sopan dan santun. 2. Menghormati privasi. 3. Menghindari hoaks dan ujaran kebencian. 4. Netral dan profesional. 5. Bijak dalam berbagi. 6. Menghargai hak cipta. 7. Menjaga keamanan data. Implementasi literasi digital tampak dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam pendidikan, literasi digital diwujudkan melalui pemanfaatan e-learning, e-library, dan platform pembelajaran daring. Pada layanan publik, ASN mengaplikasikannya dengan menghadirkan layanan berbasis digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses, seperti e-government atau aplikasi pelayanan online. Dalam ranah sosial, literasi digital diwujudkan dengan sikap bijak bermedia, melawan hoaks, serta menjaga etika komunikasi di media sosial. Pada sektor ekonomi, penerapan literasi digital terlihat dalam dukungan terhadap UMKM Go Digital, e-commerce, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Sementara dalam budaya, literasi digital digunakan untuk mendigitalisasi arsip budaya, menyebarkan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat identitas bangsa di ruang digital. Adapun implikasi literasi digital sangat luas. Bagi individu, literasi digital meningkatkan kecakapan, keamanan, dan etika dalam menggunakan teknologi, sehingga lebih cerdas dan bijak dalam dunia maya. Bagi birokrasi, literasi digital membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan bagi masyarakat, literasi digital menjadikan mereka lebih kritis terhadap informasi, lebih terlindungi dari kejahatan digital, serta semakin berdaya dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 22, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit: 1. Adil dan non-diskriminatif yaitu bebas dari intervensi politik dan nepotisme. 2. Berbasis kompetensi yaitu sesuai keahlian, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. 3. Kinerja dan prestasi yaitu penilaian berbasis capaian, bukan senioritas semata. 4. Transparansi dan akuntabilitas yaitu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Profesionalitas yaitu menempatkan ASN sesuai jabatan yang tepat, the right man on the right place. Implementasi sistem merit dalam ASN. 1. Rekrutmen ASN. 2. Mutasi dan rotasi. 3. Penilaian kinerja. 4. Diklat dan kompetensi. 5. Pengembangan karir. 6. Penghargaan dan sanksi.
Manfaat sistem merit. 1. Birokrasi menjadi profesional dan netral. 2. Pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan berkualitas. 3. ASN termotivasi untuk berprestasi dan mengembangkan diri. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat bangsa harus dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi era digital, ASN dituntut menjadi smart ASN yang literat digital, beretika dalam bermedia, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Seluruh upaya ini mendukung penerapan sistem merit yang adil dan profesional, guna mewujudkan smart ASN. Terima kasih.